Badai tropis Bualoi menerjang kepulauan Filipina pada hari Jumat, menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 400.000 orang dievakuasi. Banyak desa-desa yang mengalami longsor akibat hujan dan banjir, ditambah terjangan angin kencang. Badai Bualoi menerjang kepulauan Filipina hingga menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dan diperkirakan korban akan bertambah. Badai Bualoi adalah badai terbaru dari serangkaian badai beruntun dari Pasifik yang mengancam Asia Tenggara, khususnya Filipina. Bualoi melanda daratan di kota San Policarpo, Filipina sejak Kamis malam dengan kecepatan angin mencapai 110 km per jam yang mengakibatkan listrik padam dan memicu banjir serta tanah longsor menurut Badan Mitigasi Bencana Negara Filipina. Typhoon Ragasa, one of the strongest to hit in years, left at least 25 people dead, mostly in drowning. Pemirsa, aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di depan hotel tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginap di New York, Amerika Serikat. Sambil membentangkan bendera Palestina, Israel, dan Amerika. Sejumlah aktivis pro-Palestina berkerumun di depan hotel memprotes operasi militer yang dilancarkan Israel ke Gaza. Mereka menuntut Netanyahu segera mengakhiri genosida di Gaza dan menyelesaikan konflik dengan cara damai yang lebih manusiawi. Unjuk rasa terjadi Kamis malam sebelum Netanyahu menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB yang rencananya berlangsung pada hari Jumat. Pemirsa, warga Palestina diterjang krisis kelaparan di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis demi bertahan hidup. Warga Palestina yang mengalami kelaparan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan sambil membawa panci dan piring, sementara para relawan bekerja di dalam dapur untuk menyiapkan makanan. نجي من مسافة بعيدة والله بس بنقعد بالساعتين 3 والله احنا قاعدين هنا عشان ناخذ كمية الأكل الأولى وعند أولادي 6 في رقبتي والله وجوزي مصاوب والله ما بقدر يتحرك يجيب لنا أكل ولا يجيب لنا حاجة وعادنا لو بروح أودي لهم إذا ما حصلتش يومتها خلص فيش أكل ولا في حاجة لهم. Pengungsi Palestina menghadapi kekurangan gizi karena makanan bernilai tinggi seperti daging, ikan, dan telur tidak tersedia karena pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan pangan. المستفيدون من هذه التكية حوالي 20,000 نسمة يوميا يأتون إلينا من جميع النواحي ليحصلوا على وجبة طعام. من يحصل على طعام يعيش ومن لم يحصل يزداد سوءا في المعيشة. Klasifikasi fase keamanan pangan terpadu PBB telah menempatkan kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat kerawanan pangan tertinggi, dengan peringatan 500 juta orang beresiko mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Kementerian Kesehatan Gaza memperingatkan rumah sakit di Gaza tinggal hitungan jam sebelum berhenti total akibat kehabisan bahan bakar. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kematian massal pasien. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza Dr. Munir Al-Burs memperingatkan bahwa kematian massal pasien akan segera terjadi karena rumah sakit hanya memiliki waktu beberapa jam sebelum berhenti total akibat kehabisan bahan bakar dan terus-menerus menjadi target serangan Israel.
Alburs menyerukan agar dunia segera menyelamatkan pasien dengan memasukkan pasokan bahan bakar secepat mungkin demi mencegah berhentinya layanan medis. Ia menggambarkan kondisi rumah sakit di Gaza sangatlah tragis. Di sejumlah fasilitas kesehatan besar seperti Kompleks Medis Al-Shifa, Al-Ahli, Khidmat Umum, dan Ashdiko Al-Marid, sebagian layanannya kini sudah lumpuh karena kekurangan bahan bakar. Tak hanya itu, tenaga kesehatan yang melayani pasien juga bekerja dalam kondisi kelaparan. Alburs menyampaikan dalam beberapa hari ke depan bisa saja seluruh layanan vital berhenti, yang berarti memperparah krisis kesehatan dan mengancam nyawa pasien serta korban luka. Bahkan langkah teknis maupun rekayasa untuk menjadwal pasokan listrik sudah tak berguna lagi tanpa bahan bakar. Beberapa pasien terpaksa dipindahkan ke rumah sakit di wilayah selatan Gaza, terutama pasien ICU. Namun proses pemindahan pasien pun dilakukan dalam kondisi sangat sulit dengan menggunakan mobil tua karena ambulans tak lagi memiliki bahan bakar. Sejumlah pasien bahkan terpaksa dipindahkan menggunakan gerobak. Italia dan Spanyol mengirimkan armada kapal perang mereka untuk mengawal perjalanan kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Menhan Italia menegaskan ini bukan tindakan provokatif, melainkan kemanusiaan. Italia dan Spanyol mengirim kapal perang untuk mengawal kapal-kapal pembawa bantuan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla ke Gaza, Palestina. Kedua negara NATO tersebut memperingatkan Israel untuk tidak bertindak yang dapat membahayakan keselamatan para peserta armada bantuan Global Summit Flotilla. Italia tergerak memberikan perlindungan setelah beberapa kapal Global Summit Flotilla menjadi target serangan drone di lepas pantai Yunani. Menteri Pertahanan Italia Guido Crocetta menegaskan bahwa hal ini bukan tindakan provokatif, melainkan tindakan kemanusiaan. La fregata Fasana ha raggiunto l'area dove navigava la Global Flotilla per un'eventuale attività di soccorso, di assistenza, di protezione alle persone che si sarebbero potute trovare in pericolo. Non è una nave di scorta, non è una nave di scorta, perché come succede nelle manifestazioni civili, non esiste una scorta per le manifestazioni. È una nave che abbiamo inviato, se ce ne fosse stata la necessità, per intervenire a soccorso dei nostri cittadini. Non è un atto di guerra, non è un atto provocatorio, è un atto di umanità, è un atto che è un dovere da parte di uno Stato nei confronti dei propri cittadini. Sebelumnya, armada kapal yang tergabung dalam Global Summit Flotilla melaporkan kerusakan yang disebabkan oleh objek tak dikenal yang dijatuhkan di dek-dek kapal. Meski demikian, para aktivis bertekad menembus blokade Israel untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina. Ya, kita ke informasi olahraga pemirsa. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI menyebut para pemain yang berlaga di kompetisi domestik akan berkumpul lebih dahulu. Sementara pemain yang berkarir di Eropa langsung bergabung di Arab Saudi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Bagi kerabat kerja yang petugas, saya Reni Aramsari pamit, terima kasih dan sampai jumpa. Timnas Indonesia segera bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI memastikan skuad asuhan Patrick Kluivert akan mulai berkumpul pada awal Oktober. Persiapan ini menjadi langkah penting jelang duel sengit melawan dua lawan tangguh yaitu Arab Saudi dan Irak. PSSI menjelaskan rencana pemusatan latihan akan dimulai secara bertahap. Para pemain yang berlaga di kompetisi domestik akan lebih dahulu berkumpul. Sementara pemain yang berkarir di Eropa kemungkinan langsung bergabung ke Arab Saudi demi efisiensi waktu dan perjalanan. Saat ini untuk TC itu udah bukan lagi seperti dulu gitu. Nggak bisa lagi kita, karena pemain-pemain kita itu semua banyak yang abroad, banyak yang di mana di liga-liga yang nggak mungkin melepas mereka untuk TC. Nggak ada lagi tuh ceritanya kita bisa TC 2 bulan, TC 3 bulan, nggak ada lagi. Memang ini yang berat bagi kita, tapi ya dibandingkan misalnya Irak. Ya.